Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Sepuluh orang wisatawan asing mengalami kecelakaan saat berwisata arung jeram di aliran Sungai Petanu, Desa Kedewatan, Ubud. Doa bersama untuk korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang digelar para supporter klub sepak bola di Bali. Selain ayam betutu, Jembrana memiliki kuliner lain yang tak kalah nikmatnya, yakni nasi lawar kelungah Jukut Gonda. Sepuluh orang wisatawan asing mengalami kecelakaan saat berwisata arung jeram di aliran Sungai Petanu, Desa Kedewatan, Ubud pada hari Senin sore lalu. Wisatawan yang tengah bermain arung jeram dengan 2 buah perahu tiba-tiba diterjang gelombang air sungai. 2 perahu karet yang digunakan wisatawan dan pemandu lokal terbalik. Semua wisatawan kemudian hanyut terbawa arus sungai yang kuat. Ini hujan itu dari jam 2 tepat. Nah, tamu ini sudah kira-kira jam 12 itu turun dia. Udah itu kejadian saya dengar informasi sekitar jam 3 sore. Mendadak air sungai pasang. Sehingga perahu yang ditumpangi oleh wisatawan yang rafting di Ayung Rafting itu karena debit air naik terbalik, sehingga pencarian itu sudah sampai jam setengah 7 karena sudah situasi tidak mengizinkan, situasi hujan dan gelap, sehingga kemarin pencarian ditunda. Sampai siang ini yang informasi yang saya dapatkan belum ada titik terang untuk menemukan tamu tersebut, tapi pencarian masih tetap akan dilakukan dan diupayakan supaya mudah-mudahan segera ada titik terang dan wisatawan yang hanyut itu segera bisa ditemukan. 5 orang wisatawan asal Australia, 2 orang asal India, dan 2 orang berkebangsaan Jerman berhasil diselamatkan. Sementara seorang wisatawan asal Amerika Serikat bernama Robinov Clifford hingga sore Selasa kemarin belum ditemukan. Upaya pencarian terus dilakukan dengan menyisir aliran sungai Ayung di wilayah Mambal, Badung. Tim liputan melaporkan dari Gianyar. Pedagang sembako dan aneka bumbu dapur di pasar tradisional mengeluhkan harga minyak goreng kemasan yang masih tinggi. Kondisi ini antara lain terjadi di pasar tradisional Kuta 2, Badung. Harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp28.000 per 2 liter, kini dijual Rp34.000. Harga minyak goreng yang masih tinggi akhirnya berdampak pada penurunan penjualan. Untuk harga kemasan itu sekarang masih harganya agak tinggi, 34, ada yang harga 28. Artinya kalau dulu kan yang 2 liter untuk Fortune itu harganya 28, tapi untuk sekarang naik lagi, malahan barang itu agak sulit. Kalau kemarin itu ya, kemarin sampai 28, udah itu naik lagi ke 30, naik lagi sekarang sudah artinya harganya itu lagi per 2.000, lagi per 1.000 gitu naik ini dari tentu jadinya Pak. Iya, harganya udah semakin sulit. Untuk kemasannya udah biasa ya. Biasa ya. Tapi tidak seperti dulu pakai harga belum ya. Kan sampai 18, 20. Sekarang berapa, Pak? Sekarang yang biasa tuh yang kita tuh 14.000 per liter ya. Berarti Fortune itu ya baru agak mahalan. Mahalan berapa nih, Pak? Kalau yang 17. Berarti belum normal Pak ya, sebelum berdulu nih harganya Pak.
Kuda berapa dapat menjual Pak? Berapa liter? Nih, kadang-kadang ya satu dus habis. Satu dus berapa isinya Pak? 12 liter. Oke. Nih, sejauh ini nggak kesulitan Pak menjual minyak Pak? Enggak. Biasa ada aja ya. Para pedagang kini hanya bisa menjual rata-rata 12 liter minyak goreng per hari. Sebelumnya mereka bisa menjual lebih dari 12 liter per hari. Para pedagang meminta pemerintah agar segera menstabilkan harga minyak goreng kemasan. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Gubernur atau yang mewakili, ketua DPRD atau yang mewakili, ini diwakili, kemudian Danrem juga diwakili. Komisi Pemilihan Umum Bali berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada hari Senin lalu. Berdasarkan data KPUD Bali, jumlah pemilih berkelanjutan di Bali pada bulan September 2022 mencapai 3.120.035 pemilih. Jumlah ini meningkat dibanding bulan Agustus 2022 lalu, yakni sebanyak 3.024.914 pemilih. 95.121 pemilih baru yang lolos pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berasal dari golongan purnawirawan TNI dan Polri, serta pemilih usia 17 tahun. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Peserta pemilu 2020. Kita selalu intens, ya. Kita selalu intens di sini, ya, dengan Dukcapil. Terutama saya mengecek betul, ya, saya ke lapangan betul. Ternyata memang orangnya masih hidup semua, ya. Jadi saya tidak ingin hak-hak mereka itu hilang, itu aja. Kita kembalikan di tahun ini mereka harus memilih. Dan ada yang mulai tahun 2016 loh, sudah dimatikan orang, gitu loh. Padahal orangnya masih mahasiswa, ada yang tahun 2020, ada yang tahun 2019, kan sudah banyak lama gitu loh proses ini. Jadi saya sempat ke Dukcapil dan bilang bahwa ya kalau misalnya KPU ada data ya kasih ke kita, jangan langsung dioper ke media gitu katanya. Loh, ya kita sudah kasih. Menanggapi itu, Pak? Kita sudah kasih. Kita nggak pernah ini ya, kita wajar dong temuan kita. Kok ada seperti ini? Kita takut nanti ya suatu saat nanti misalnya saja ini data kan turun nih. Ada akte, kalau KPU nggak mau peduli, kita coret semua, ya nggak? Karena orang berakte sudah meninggal semua. Tapi resikonya buat kita adalah kita dianggap menghilangkan hak pilih orang. Pidana loh itu. Dalam pemilu 2024, KPU Bali menargetkan partisipasi pemilih yang menyalurkan hak pilihnya mencapai 83%. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.